pemahaman dan cara berpikir yang sama antar pegawai. Dalam film My Stupid Boss, menurut kelompok saya, pemahaman dan cara berpikir antar pegawai itu hanya memiliki beberapa persamaan. Yang paling terlihat adalah bagaimana cara mereka menghadapi bos di perusahaan tempat mereka bekerja. Seperti saat mereka ngomong atau berpendapat, mereka tidak didengar dan membuat mereka lebih baik untuk diam. Dan mereka memiliki pemahaman yang sama saat bercerita, yang membuat mereka bisa dengan nyaman untuk mengutarakan keluh kesah satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Melisa Putri Swanto. Saya dari kelas 5 GASP. Di sini saya dan teman-teman saya akan mereview film My Stupid Boss 2016. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu budaya organisasi ada yang kelihatan atau visible, seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang konsep ini di perusahaan Bosman? Jadi menurut pendapat kelompok saya, konsep budaya organisasi yang ada di film tersebut telah jelas menggambarkan berbagai kebudayaan. Yang pertama dari segi berpakaian, para pegawai mengikuti cara berpakaian dari masing-masing budaya yang mereka anut seperti etnis Tionghoa, Melayu, dan tentu saja Indonesia. Konsep perayaan atau seremonial juga tergambar di film tersebut, seperti saat semua para pegawai menarikan tarian jepin khas Melayu yang umumnya berasal dari negara Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftahayu Khairoh. Di sini saya akan memberikan sedikit review tentang film My Stupid Boss untuk poin ketiga, yaitu budaya organisasi ada juga yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin dan makna prestasi. Bagaimana pendapat kamu dengan konsep ini di perusahaan Bosman? Menurut kelompok kami, untuk budaya organisasi invisible atau yang tidak terlihat di perusahaan ini sangat tidak menganut nilai kedisiplinan seperti perusahaan pada umumnya. Hal ini terlihat dari jam kerja di perusahaan Bosman sangat tidak teratur, di mana pegawai tidak boleh pulang sebelum diizinkan Bosman, serta mereka harus datang saat dipanggil Bosman. Di sini terlihat budaya organisasi di perusahaan sangat tidak tepat. Dan cara berpikir yang dianut atau diyakini oleh Bosman dengan nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dianut atau diyakini oleh para staf. Menurut kelompok saya, pemahaman dan cara berpikir yang dianut atau diyakini oleh Bosman sangat berbeda dengan apa yang diyakini dengan para staf yang bekerja di perusahaannya. Karena Bosman memiliki sifat yang seenaknya sendiri, ia juga punya sifat pelit dalam mengeluarkan uang untuk keperluan kantor dan untuk kenyamanan para staf dalam bekerja. Kita ambil contoh seperti masalah AC yang sudah tua dan tidak layak untuk digunakan lagi, tetapi Bosman tidak mau mengganti AC itu dengan AC yang baru. Lalu ada contoh lain seperti atap yang sudah bocor yang seharusnya diperbaiki oleh teknisinya, tetapi Bosman tetap menyuruh para karyawan untuk memperbaiki atap tersebut. Bosman juga memiliki sifat kecurigaan yang berlebih kepada para staf, padahal niat si staf itu memberikan yang terbaik, tapi diartikan jahat oleh Bosman. Dan dalam film My Stupid Boss, Bosman tidak pernah mau menerima kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sonia Febiola. Di sini saya akan memberikan sedikit review tentang film My Stupid Boss 2016. Jadi, menurut pendapat kelompok saya, pada poin nomor 5 tentang budaya Bosman dengan budaya staf yang berwarga negara Malaysia.
Apakah yang terjadi karena perbedaan tersebut? Yang terjadi adalah ketidakpahaman karyawan saat berkomunikasi dengan bosman, serta menimbulkan perasaan jengkel karena tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh bosman terhadap pegawai tersebut. Dikarenakan ada pegawai yang tidak bisa berbahasa Melayu sama sekali, seperti Misko yang berbicara bahasa Inggris dan beberapa staf yang dipekerjakan di bawah ruangan menggunakan seperti bahasa Thailand, Cina, dan lain-lain. Itu yang membuat mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh bosman. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu menurut kamu budaya perusahaan yang kurang baik tersebut semata-mata karena kesalahan bosman sebagai pimpinan atau ada faktor lain yang menjadi penyebabnya, dan tolong jelaskan. Menurut kelompok kami, perusahaan tersebut berjalan dengan kurang baik memang dikarenakan faktor utamanya adalah kesalahan dari pimpinan tersebut atau si bosman. Karena bosman memiliki peraturan atau sistem kerja yang sangat tidak baik. Bosman tidak pernah memikirkan pegawainya atau tidak mau mengeluarkan uang untuk memfasilitasi pegawainya. Tapi tidak hanya itu, ada juga beberapa faktor lain yang membuat perusahaan tersebut berjalan dengan tidak baik, ialah kendala bahasa. Bosman selalu menggunakan bahasa Indonesia saat sedang bekerja atau saat sedang berkomunikasi dengan para pegawainya, sedangkan para pegawainya tidak mengerti dan memahami bahasa yang disampaikan oleh bosman tersebut.